Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian masih belajar di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Sekarang kita ada di pembelajaran 3. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 3, yang pertama, menentukan pasangan bilangan yang memiliki selisih sama. Yang kedua, menemukan masalah dan penyelesaiannya dalam teks bacaan. Dan yang ketiga, dinamika gerak tari. Kita lihat buku tema 4 kalian halaman 62. Sekarang kalian lihat buku tema 4 kalian halaman 62. Di sana terdapat gambar dari sekolah Dayu. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Jika banyak daun yang tersisa 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Nah, sekarang kita lihat bentuk operasi hitung yang dilakukan untuk mencari tahu bilangan yang akan dikurangi untuk menghasilkan sisa 50. Kenapa harus sisanya 50? Karena jumlah helai daun yang tersisa di halaman sekolah Dayu adalah 50 helai daun. Caranya adalah dengan menghitung daun yang gugur dikurang daun yang tersapu. Nah, contoh yang pertama, seandainya atau mungkin jika daun yang gugur berjumlah 86, maka berapa daun yang tersapu? Caranya adalah dengan mengurangi 86 dikurang sisa daun yang masih ada, yaitu 50. Jadi, 86 dikurang 50, kita lakukan operasi hitung pengurangan susun. 6 dikurang 0 adalah 6 hasilnya. Lalu 8 dikurang 5 hasilnya 3. Maka 86 dikurang 50 hasilnya 36. Ini artinya bahwa jika terdapat 86 daun yang gugur dan yang tersapu adalah 36, maka sisa daun yang masih tersisa di halaman adalah 50. Adapun bentuk operasi hitungnya adalah 86 dikurang 36 sama dengan 50. Selanjutnya, bagaimana jika jumlah yang tersapu diketahui, yaitu 42. Kita akan melakukan operasi hitung penjumlahan untuk mencari daun yang gugur. Caranya adalah dengan menjumlahkan jumlah daun yang gugur, yaitu 42, dengan daun yang tersisa, yaitu 50. Kita jumlahkan dengan penjumlahan susun. Kita jumlahkan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kita tulis 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kita tulis 9. Nah, di sini jadi 42 ditambah 50 sama dengan 92. Ini artinya jika terdapat 92 daun yang gugur dan 42 daun yang tersapu, maka sisa daun yang ada di halaman sekolah adalah 50 helai. Karena 92 dikurang 42 sama dengan 50. Kalian tentunya masih ingat kan kenapa ada perbedaan antara contoh pertama dan contoh kedua? Kita lihat. Pada contoh pertama, angka yang diketahui pertama adalah daun yang gugur, yaitu 86. Sehingga
Jika angka pertama terletak sebelum tanda kurang, maka kurangi angka pertama dengan angka hasil, yaitu 50. Jadi, kita mengurangi angka 86 dengan angka 50. Kita melakukan operasi hitung pengurangan. Nah, kalau pada contoh yang kedua, kita melakukan operasi hitung penjumlahan seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena jika angka pertama terletak setelah tanda kurang, kan kita mengetahui pertama tuh angka yang tersapu. Nah, angka yang tersapu ini terletak setelah tanda kurang. Maka jumlahkan angka pertama, yaitu angka tersapu, dengan angka hasil, yaitu 50. Jadi, kita jumlahkan angka pertama, yaitu 42, dengan angka hasil atau angka sisa, yaitu 50. Jadi, di sini tergantung letak angka pertama. Jika angka pertama terletak sebelum tanda kurang, maka kita akan melakukan operasi hitung pengurangan. Nah, jika angka pertama terletak setelah tanda kurang, maka kita melakukan operasi hitung penjumlahan untuk mengetahui angka yang belum diketahui. Sudah paham kan? Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang Ibu tampilkan ini. Ya, di gambar ini terlihat Dayu dan teman-temannya sedang memungut daun yang berguguran. Nah, tahukah kalian bahwa ini merupakan kewajiban kalian sebagai seorang warga sekolah? Sekarang kita lihat pada buku tema 4 kalian, halaman 64, di sana terdapat teks bacaan yang berjudul Kegiatan Saat Jam Istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada juga yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Nah, pada teks bacaan ini, kalimat yang Ibu tandai dengan tanda merah merupakan kalimat permasalahan. Ya, kalimat permasalahan di sini adalah mereka melihat daun berserakan di halaman. Nah, ketika melihat daun berserakan di halaman, apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Ya, Ibu tandai dengan tanda hitam, yaitu mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Nah, ini dia bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Dayu. Nah, di sini Dayu mengikuti saran dari gurunya untuk selalu menjaga kebersihan sekolah sebagai wujud kewajiban Dayu di sekolah. Haknya pun Dayu dapat menikmati lingkungan sekolah yang bersih. Nah, saat memungut daun, Dayu kadang jalan perlahan. Sesekali ia mengentakkan kaki. Ia bergerak ke samping kanan dan ke kiri. Ia juga bergerak maju dan mundur. Gerakan Dayu bisa dirangkai menjadi sebuah tarian sederhana. Dalam sebuah tarian terdapat yang dinamakan dinamika gerak tari. Dinamika gerak tari adalah semua perubahan yang ada dalam tarian akibat adanya variasi dalam tarian. Dinamika gerak tari bertujuan memberikan kesan menarik dalam tarian. Nah, sekarang coba kalian amati gambar ini. Ini adalah gerak tari yang menirukan gerak menyapu.
Caranya yaitu kaki melangkah ke depan, tangan digerakkan ke kanan dan ke kiri. Selain gerakan menyapu, juga ada gerak tari yang menirukan gerak membersihkan jendela. Nah, di sini kaki berjalan berjinjit ke depan, tangan digerakkan ke kanan dan ke kiri dalam hitungan 1 dikali 8. Selanjutnya, di sini terdapat gerak tari yang menirukan gerak mengepel lantai. Di sini gerakannya yaitu berdiri dengan posisi badan condong ke depan, kedua tangan lurus ke depan seperti mengepel, kemudian kaki kiri melangkah ke belakang, kedua tangan ditarik mendekati badan. Hitungannya 1 dikali 8. Nah, ini adalah contoh gerakan tari saat Dayu dan teman-temannya melaksanakan kewajiban membersihkan sekolah. Jadi, saat membersihkan kewajiban sekolah, Dayu dan teman-temannya juga merangkai gerakan tari berdasarkan apa yang mereka lakukan. Nah, tadi sebelum kalian mengamati gerak tari yang berasal dari kegiatan bersih-bersih di sekolah, kalian sudah memahami bahwa ada yang dinamakan dinamika gerak tari. Nah, dinamika gerak tari terdiri dari dinamika waktu, ruang, dan tenaga. Berikut penjelasannya. Dinamika waktu ditunjukkan dengan hitungan gerakan. Dinamika ruang ditunjukkan dengan arah gerak tari. Dinamika tenaga ditunjukkan dengan kuat lemahnya gerak dari anggota tubuh. Nah, sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.